Siapa yang bisa nambah mulutnya? Dia mau nambah mulutnya Edis kata. Pak lu. Kalian yang tiap hari debat JO sama Wanesa Mikana, betul nggak teman-teman? Nah, ini itu Mikana sampai sekarang masih bertahan. Coba nih yang tiap hari berjibaku ini tuh penontonnya makin rame. Jadi menurut kalian itu lebih baik nggak usah debat JO Wanesa lagi ya? Seperti sebetulnya Bang Jackie Sembiring pernah bilang ya waktu saya ada di ruangnya itu, dia udah malas berdiskusi dengan JO dan Oneness. Sudahlah bagi mereka itu udah nggak usah diurusin lagi tuh katanya gitu. Mungkin itulah tujuan, mungkin itu lebih baik daripada kita memburu sesuatu yang nggak akan berhasil begitu. Mending kita ada energi begitu banyak ya setiap malam itu mungkin dialihkan misalnya melayanin orang-orang muslim mungkin. Bagaimana pendapat saudara-saudariku di sini? Betul, Titus 3 ayat 10 sampai 11 cukup, Pak. Titus 3 ayat 10 sampai 11 apa sih mereka nggak pernah baca apa? 1-2 kali kau nasihati seorang bidat atau sesat, cukup kau jauhi. Nah ini sampai bertahun-tahun yang kedemenan siapa sih? Baca teman-teman ya Titus 3 ayat 10 sampai 11. Coba Pak Bahon ada Alkitab di situ, baca. Ada. Baca. Aku lagi di kamar nih Pak Yon. Oh, saya kirain ada jawabannya gimana? Ada memang, cuman lagi di kamar tiduran. Wah, ini oke deh. Aduh, susah saya cari videonya teman-teman. Pak Bahu ini sama kayak Pak Bom Bom. Yon. Yon. Apa tuh? Oi. Iya. Kalau di kamar ayat Alkitabnya hilang. Oh, dia mesti lari ke ini ya. Lari kemana? Ke studio. Tapi betul Pak Dendro ya, ketika kita menjelaskan dua atau 3 kali taruh lah ya, berminggu-minggu ya, masih tambang juga, ya udah ngapain? Masih banyak yang memerlukan. Contoh apa ya, ketika Tuhan Yesus, orang Farisi nanya terus dijawab sama Tuhan Yesus ngeyel, Tuhan Yesus ngapain? Tinggalin, pusing amat. Tinggalin, masih banyak pekerjaan. Masih banyak orang-orang yang memerlukan Tuhan Yesus. Tinggalin lah, ngapain? Sampai sekarang tetap aja tuh. Izin turun ya saudara-saudaraku, besok kerja. Oke, salam kenal Pak. Iya, salam kenal, izin turun ya semuanya ya. Makasih. Salam. Salam. Nggak ada Gemang, gimana entah kalau dicari, nggak dicari nongol nih. Ada kok, itu jelas kok, judulnya gede-gede tuh. Mau nambal mulutnya Edin lah, mulut Mikana aja nggak bisa kok tambal. Ya, Tapi memang saya lihat jarang ya. Tapi saya lihat jarang orang-orang yang masuk ke ruang Bang Wawan itu orang-orang Muslim, jarang. Pernah saya di sana juga ya, pernah beberapa sekali atau 2 kali ya. Orang Muslim itu masuk kita layanin, tapi biasanya mereka nggak mau masuk. Saya nggak tahu kenapa ya, karena mungkin memang fokusnya itu mereka nggak tertarik begitu. ya, dari dulu Pak nggak tertarik deh. Kan dia bilang penginjilan saya ke dalam, kan begitu dia bilang. Penginjilan saya si teman-teman sono ke dalam. Iya, sebetulnya kalau mau mengundang mereka itu ada sedikit nyenggol-nyenggol begitu harusnya.
Walaupun kita itu bukan fokus kita, tapi kalau kita senggol pasti mereka datang deh. Kasih umpan begitu. Kalau JO nanti itu aja pelanggan kita ya nggak ada artinya apa-apa juga karena memang nggak. Tuhan Yesus kan bilang ya, Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Artinya kan disuruh pergi tuh ya, sebarkanlah ya, keluar gitu. Ini kan nggak penginjilan saya ke dalam. Coba mikir teman-teman. Tuhan Yesus bilang, pergilah. Ini dia malah masuk ke dalam. Kadang-kadang nih. Ya kalau kulihat misalnya hanya membandingkan saja, misalnya ruang Bang Erben ya kan. Di ruang Bang Erben itu orang-orang Muslim masih banyak yang masuk. Masih banyak betul. Karena mereka masih disuruh tanya, dan biasanya orang-orang yang di dalam ruang Bang Erben itu ada misalnya Duran itu, atau orang-orang atau seperti saya biasanya sih di sana juga. Nah kadang-kadang itu kita nyenggol-nyenggol gitu. Bang Erben nggak mau nyenggol, kalau Bang Erben sih cool saja dia nggak mau nyenggol, tapi orang-orang yang di dalamnya itu kita nyenggol-nyenggol. Jadi orang masuk gitu, mereka disuruh bertanya kan. Ya akhirnya sambil diinjilin kita juga menanyakan agama dia gitu. Kalau hanya satu arah saja orang bosan. Oke, kita sapa dulu nih Pak Totok. Pak Totok. Oh, udah kabur. Oke Pak, lanjut Pak. Saya lihat begitu, sama juga dengan misalnya Bang Jeki Sembiring, orang banyak juga itu peminatnya. Kenapa? Karena memang dia menjawab, tetapi juga nyenggol gitu, dalam arti kata menantang mereka dengan pertanyaan mereka itu sendiri gitu. Jadi ada mirroring atau bagaimana. Tapi kalau kulihat di ruang Bang Wawan itu nggak ada mirroring gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang sana pun malas itu aja kan gitu. Nggak tahulah mengapa. Ya, nggak tahu juga. Hanya sekedar pengamatan saja sih. Ke TikTok dia penginjil Yohanes. Iya, selamat pagi Riana. Ini yang ada lagunya ya, Riana kekasihku. Ya, Riana. Waduh, salah kan. Riana. Nggak ada, Gemar, cari bolak-balik. Jangan sih. Nggak ada. Jangan-jangan diteleponin suruh dihapus nih. Kalau disuruh hapus berat nih, kalau tanyain bukti. Mana buktinya? Nah, berat nih. Tapi masih ada sih di Komal gua kan sering puterin tuh ya, berarti bisa gua cariin nanti. Bu Riana. Oke, berhubung kita nggak kenal Bu, mau nggak mau nih Bu. Udah deh, ya Bu. Bingung sambil tidur masih bisa masuk ya. Di Pak Erben tadi pendapatnya bagus-bagus itu Pak Dendro ya. Cuma Palio doang yang kena pelanggaran. Kena pelanggaran maksudnya pelanggarannya apa ya tadi ya? Tergelincir. Kalau ajarannya tergelincir ya kita betulin. Tetapi tergelincirnya tentang apa nggak dikasih tunjuk. Sama seperti Ibu Tina ya, yang ada di VT TikTok tuh. Iya Rosemary, coba jelasin saya salahnya di mana.
Oh maaf ya, saya nggak perlu kasih tahu ya. Ih. Kedua, karena di sini ada narasumber, jadi biar narasumber saya kalau waduh Pak, coba jelasin Tritunggal lo, jangan saya dibilang salah, coba jelasin gitu. Ada kan tuh video TikTok tuh. Kadang-kadang emang agak sulit juga ya buat teman-teman yang berlaku seperti itu ya. Sama waktu kita Bu Sophie ya kesini. Ngapain nyepil-nyepil? Ada itu. Bentar, lalu dari rekaman gua aja deh, rekaman ini. Bentar.